Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah mobil yaitu Daihatsu Hi-Max, di mana mobil ini merupakan sebuah mobil produk Daihatsu yang sudah discontinue dan bisa dibilang sekarang menjadi sebuah mobil yang cukup langka. Mobil yang ada pada video ini merupakan Daihatsu Hi-Max tipe AC PS 2016 ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan AC dan power steering. Untuk pilihan warnanya sendiri hanya tersedia dua varian warna yaitu Ultra Black dan Icy White. Jika dilihat dari depan, tampilan Daihatsu Hi-Max ini memiliki wajah yang bisa dibilang cukup menggemaskan, di mana kedua lampu utama berbentuk kotak dan cukup besar yang seakan-akan memancarkan sorot mata yang menyenangkan. Sedangkan untuk tipe tertinggi, ini masih tetap mengadopsi grill dan bumper depan yang belum dicat, ya walaupun dia sudah tipe tertinggi. Dan kebetulan saja di mobil ini dia warnanya hitam, jadi seolah sewarna. Sedangkan salah satu yang mencolok dari perbedaan mobil ini dibandingkan mobil-mobil pada umumnya adalah penempatan plat nomor yang berada di posisi bagian kanan bumpernya, sehingga sedikit terasa aura kekernya seperti mobil-mobil di Jepang. Oke, untuk sektor bak belakang, di sini kita sudah lakukan proses perubahan, di mana kita menambah kompartemen penyimpanan untuk menambah jumlah galon yang dapat diangkut, karena mobil ini diaplikasikan untuk mengangkut galon ya oleh pemiliknya. Untuk hanger ban serep berada di posisi belakang bak, dan untuk ban yang digunakan ini merupakan ban R13 profil 145/80, cukup kecil ya bannya, tapi proporsional dengan bodi mobil yang cukup imut. Dan bagian samping ini merupakan tempat penyimpanan aki. Untuk suspensi bagian belakang dia masih menggunakan per daun ataupun lip spring ya. Untuk bagian depannya Max Person dan ataupun per keong ya. Jadi bagian depannya dia per keong dan bagian belakang menggunakan per daun. Ya, pas ya racikannya. Dan ini profilnya 145/80 R13 untuk bannya. Mungkin bagi yang minat di modif bisa juga dirubah dengan ukuran ban yang berbeda. Oke, ini bagian kompartemen tambahan dari baknya sudah kita tambah dengan Godres ya. Jadi untuk bisa menambah sedikit ruang penyimpanan untuk galon yang kita bawa. Oke, lanjut ke bagian depan. Nah, kalau lihat spionnya mungkin bisa dibilang cukup mungil ya. Bedanya kalau tipe-tipe pickup itu kan agak sedikit memanjang ke atas tegak. Ini agak lancip seperti milik dari Ayla dan sebagainya. Ini kalau lihat di dalam, untuk door trim sendiri memang bahannya hard plastik, tapi untuk materialnya saya lihat tidak terlalu terkesan murahan dan memang cukup lumayan bagus terlihatnya. Dan disertai juga di sini ada armrest untuk lengan Anda biar tidak pegal sama perjalanan, jadi tangan Anda kita bisa beristirahat. Walaupun di sebelah kiri tidak disediakan armrest untuk tangan kiri ya. Nah, untuk bukaan kacanya masih sistem engkol, belum elektrik. Oke, untuk bagian dashboard sini ada storage penyimpanan untuk botol dan ada kisi AC juga, serta ada tempat cadangan minyak rem ya ataupun botol penampungan minyak rem. Sisa dibuka berapa lah, takutnya patah ya, jangan dibuka. Dan di sini di bagian atas dashboard ada speaker 2 buah kanan dan kiri. Ada juga laci penyimpanan terbuka yang cukup lumayan ukurannya, tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil, serta ada kisi AC juga untuk sisi penumpang 2 buah, dan untuk pengemudi ini 2 buah ya tadi, serta lampu hazard. Dan untuk audionya ini single din, tapi kalau mau diganti double din juga bisa karena masih memungkinkan. Dan di bawahnya terdapat storage yang cukup pas juga, storage terbuka cukup luas, serta di bawahnya ada laci juga. Dan di sini untuk AC-nya sendiri masih sistem putar, belum digital, serta belum ada arah pengaturan untuk arah semburan angin. Di bawah lokasi knob AC kita bisa tambahkan untuk soket lighter ataupun power outlet 12 volt ya. Untuk door trim pada sisi penumpang tidak ada perbedaan dengan pada sisi pengemudi, dan untuk sisi penumpang sendiri ini belum dilengkapi dengan pegangan tangan baik model fix ataupun model retract, ini tidak ada sama sekali, serta sun visor pun ini tidak ada. Jadi siap-siap penumpang harus rela menahan silau ya ketika memang berada pada saat yang berlawanan dengan arah terik matahari. Jadi sun visornya ada pada sisi pengemudi saja atau driver saja. Di sini ada lampu baca serta kaca spion belakang
Karena ukurannya bisa dibilang cukup kecil, jadi mobil ini hanya cukup untuk menampung 2 orang, dan untuk sesi keamanannya, dari segi keamanan sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk baik untuk penumpang serta untuk pengemudi. Dan untuk transmisinya ini merupakan transmisinya ada 5 percepatan manual, dan untuk rem tangannya masih model mekanikal, sistem tarik, belum ada anti braking system sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke untuk sektor setirnya, ini 3 palang. Oke, kita lanjut ke sektor MID-nya ataupun ke speedometernya. Seperti apa sih tampilan speedometernya? Nah, di sini hanya ada beberapa informasi: suhu air, aki, kondisi tekanan oli, brake, dan cek engine ya. Yang simpel sekali, tidak ada tachometer di sini serta tidak ada pengaturan trip, hanya ada odometer saja dan jumlah sisa bahan bakar. Oke, sekian dulu mungkin dapat saya sampaikan untuk Daihatsu Hi-Max ini. Terima kasih sudah menonton.